NIM saya 1101180483. Di sini saya ingin mempresentasikan filter project lab elektronika teknik telekomunikasi. Untuk mempersingkat waktu, lanjut saja ke instruksi dari soal berikut. Nah, di soal sini kita disuruh untuk membuat rangkaian low pass filter. Nah, untuk membuat rangkaian low pass filter ini, kita membutuhkan satu resistor dan satu kapasitor. Nah, untuk menggambar rangkaian seperti ini, kita membutuhkan software, yang mana nama softwarenya adalah LT-Space. Setelah kita buka LT-Space-nya, kita new schematic, lalu kita cari input powernya di komponen, lalu kita ketik saja voltage, lalu enter, langsung klik saja. Setelah itu, kita gambarkan resistornya untuk memutar Ctrl R, klik, lalu kapasitornya jangan lupa digambar sini, dan yang terakhir adalah groundnya. Nah, setelah kita menggambar komponen berikut, kita hubungkan input power ke resistor, dari resistor ke kapasitor, dari kapasitor ke ground. Dan setelah itu jangan lupa dihubungkan kembali dari input powernya ke groundnya. Setelah itu kita masukkan nilai-nilai seperti resistor tersebut adalah 10 kilo ohm dan kapasitornya adalah 100 p ohm. Nah, untuk memasukkan nilai ini adalah klik kanan ya. Nah, untuk di input power ini adalah kita klik kanan, kita klik advance, lalu kita masukkan amplitudenya 1 dan pasanya 0. Oke. Nah, untuk lanjut ke step berikutnya, karena kita ingin membuat AC simulator, langsung kita run. Kita klik AC analysis pada simulation command ini. Lalu type of swap-nya kita klik DKD, lalu masukkan number point of DKD-nya adalah di sini 21, dan stop frekuensinya kita start frekuensinya dari 1 kHz. Setelah itu stop frekuensinya 1 GHz. Nah, setelah itu kita akan ditampilkan oleh run grafik berikut. Nah, untuk soal 1.1 ini simulated detached auto output. Nah, jangan lupa kita klik saja di patahan antara resistor dan kapasitor ini. Nah, di sini akan muncul dua grafik, yang mana satu grafik power, power, yang satu lagi adalah grafik pasa. Nah, ini tegangan. Setelah itu kita analyze the result command on the waveform. Yang soal keduanya kita cari magnitudenya di 3 dB. Nah, bagaimana untuk mencari magnitude ini? Kita klik kanan saja pada view ini. Kita klik saja. Setelah itu di sini kita ada magnitude, fase, group delay. Nah, di sini adalah frekuensinya. Karena disuruhnya pada soal ini mencari pada -3 dB itu frekuensinya berapa. Kita geser saja, karena ke bawah bertambah, maka kita naikin untuk -3 dB. Kita cari mendekatinya adalah -3,01. Nah, di sini kita akan muncul frekuensinya itu adalah 159,5. Nah, frekuensinya adalah 159,5. Nah, soal berikutnya adalah bagaimana mencari fase saat terlambat di 45 derajat. Nah, karena di sini kita telah mencari magnitude, kita ingin mencari fase dengan klik di sini. Nah, si garis ininya akan pindah dari yang atas akan ke garis bawah yang putus-putus ini. Nah, karena fasenya udah langsung -45 derajat, maka frekuensinya akan sama menjadi 159,5 kHz. Nah, untuk lanjut ke soal berikutnya adalah transient simulation with sinusoidal input. Nah, untuk sinusoidal
input ini kita masih menggunakan rangkaian yang sama, akan tetapi pada sumber tegangannya kita menggunakan sine dan masukkan amplitudenya 100 mV atau 0,1 dan frekuensinya 160.000. 23 cyclesnya 10. Nah, setelah kita masukkan sumber tegangannya, lalu kita run. Nah, untuk stop time ini kita untuk memunculkan di sini kita menggunakan transient ya. Nah, di stop time ini kita dapat menggunakan angka waktu untuk seberapa panjang frekuensinya tersebut. Di sini saya menggunakan 200 nanosecond. Setelah itu kita dicari untuk mencari output voltage-nya. Kita klik di patahan antara resistor 1 dan kapasitor satunya, maka akan muncul gambarnya seperti ini. Untuk mencari amplitudenya kita geser. Kita mendapatkan di sini amplitudenya dengan 69,6 mV. Nah, untuk mencari input voltage-nya, kita klik di patahan antara sumber power dan resistor. Untuk menghilangkan inputnya, kita klik 2 kali. Nah, di sini karena kita telah mengatur amplitudenya 100 mV, maka akan menjadi 100 mV. Setelah itu, untuk perbandingannya, hubungannya, kita klik di inputnya. Nah, pada gambar ini kita dapat melihat bahwa pasanya itu sama, akan tetapi untuk mencapai pasanya ini kita mempunyai waktu yang berbeda-beda. Nah, jadi kesimpulannya pada sinusoidal input ini adalah fasa yang sama, akan tetapi nilai inputnya nilai mencapai fasanya yang berbeda. Lanjut untuk analisis yang ketiga, sinusoidal. Kita masih menggunakan rangkaian sama, akan tetapi di sumber tegangannya kita ubah DC offsetnya menjadi 1 volt. Setelah itu kita run dan stop time masih sama, kita run dan kita cari di outputnya, kita plot titik ini di sini, maka akan muncul grafik seperti ini. Nah, karena kita tadi telah mengatur offsetnya dari 1 volt, maka akan bermulai gelombang itu dari 1 volt. Nah, di sini kita mendapatkan amplitudenya 1,069 volt. Nah, akan tetapi pada waktu 67 mikrosecond yang asalnya awalnya gelombangnya sinusoidal akan menjadi gelombang yang konstan pada waktu 67 mikrosecond ini. Lanjut untuk analisa berikutnya, kita ingin mencari high pass filter. Nah, untuk high pass filter ini hampir sama dengan komponen yang digunakan low pass filter. Akan tetapi pada high pass filter kita ubah dari kapasitor ini menjadi induktor. Jadi induktor. Lalu kita sambungkan kabelnya. Di sini bebas kalian ingin memasukkan nilainya berapa, tetapi saya menggunakan 100 nano. Setelah itu kita run. Saat run ini akan simulate komennya. Kita atur ke AC analisisnya menjadi dekade, number of point per dekadenya 21. Kita startnya dari 1 kHz dan stopnya 1 GHz. Akan muncul grafik ini. Setelah itu kita port pada resistor dan induktornya untuk menampilkan grafik ini. Nah, di sini ada dua garis yang berbeda. Yang mana garis tebal ini adalah sumber tegangannya, yang kedua ini yang putus-putus ini adalah fasa perubahannya. Nah, kita mencari nilai di sini magnitudenya saat minus 3 dB. Pada minus 3 dB ini
pada minus 3 dB ini kita mendapatkan frekuensi 15,9 MHz. Nah, untuk mencari pada pasanya, kita menggunakan pasa 45 derajat dan hasil frekuensinya akan sama dengan saat magnitudenya minus 3 dB, yaitu 15,9 MHz. Lanjut, untuk analisis transient yang menggunakan induktornya, kita inputkan voltage source-nya pada sine dengan amplitudenya 0,1 volt, frekuensinya 160.000 Hz dan cyclesnya 10. Setelah itu kita run. Dengan kita menggunakan transient analysis, kita masih tetap menggunakan 200 nanosecond. Setelah itu muncul grafiknya, kita plot output sinyalnya dan kita akan mendapatkan amplitude pada 0 nanosecond itu adalah 100 mV. Nah, untuk pada inputnya pada 0 nanosecond ini kita mendapatkan pada mulai 1 mV dengan amplitudenya 100 mV pada detik ke 1,6 second. Setelah itu kita bandingkan dengan outputnya ini dengan sinyal berbentuk sinusoidal ini mempunyai fasa yang sama, kan tetapi mempunyai output yang berbeda. Karena nilai outputnya sangat kecil, maka nilai outputnya mendekati 0, amplitudenya mendekati 0 mV. Untuk dianalisis yang terakhir, kita masih menggunakan komponen yang sama dan kita menggunakan stop time yang sama, kan tetapi kita ubah di voltage source-nya dengan DC offset-nya menjadi 1. Lalu kita run dan kita plot pada outputnya. Sebenarnya pada frekuensi sinusoidalnya ini tidak ada yang berbeda dengan sebelumnya. Akan tetapi kalau kita analisis dari sini, sinyal amplitude stabilnya akan amplitude yang stabil pada analisis pada rangkaian berikut ini bermulai pada 63,05 mikrosecond dan setelah itu amplitudenya bakal stabil. Sekian, terima kasih. Maaf bila banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.